Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bisa ketemu lagi sekalipun dalam video ini. Lama kurang lebih sekitar 3 bulan tidak bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, gembala kita bersama dengan Ibu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun manusia menghendaki atau menginginkan hidupnya itu adalah berbahagia. Apakah mereka orang yang percaya sama Tuhan ataupun mereka orang yang tidak percaya sama Tuhan? Karena bagaimanapun juga kebahagiaan itu adalah harus kita miliki. Banyak orang mengejar ataupun mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Mungkin mereka untuk mengejar kebahagiaan itu dengan cara datang ke tempat hiburan malam, bersenang-senang, berpesta pora, bahkan mungkin dengan cara minum minuman keras bersama dengan teman-temannya sampai mabuk. Itulah cara-cara dunia untuk mengejar satu kebahagiaan. Bagi kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, apakah kita mengejar kebahagiaan itu dengan cara seperti itu? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Kita punya cara tersendiri untuk mengejar satu kebahagiaan itu, untuk mendapatkan satu kebahagiaan itu. Apalagi kita orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Kita dapat belajar mengenai hidup yang berbahagia, harmonis dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. Dikatakan bahwa mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Surat ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Kita melihat bagaimana sejarah Rasul Paulus. Dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang penganiaya. Bagaimana dosa seorang pembunuh? Tentunya dosa itu sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah Tuhan tidak sanggup merubah hidup yang berdosa? Tuhan sanggup melakukan itu semua. Contohnya adalah Rasul Paulus ini. Dia dari seorang pembunuh, akhirnya dia menjadi seorang rasul. Bagaimana kehidupan dia setelah bertemu dengan Tuhan? Tuhan rubahkan semua, sehingga dia sanggup memberikan nasihat-nasihat kepada jemaatnya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya? Yang pertama adalah menghormati mereka yang bekerja keras. Ayat 12 dikatakan, yang berbunyi demikian, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu,
yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Di dalam keluarga tentunya ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak-anak. Orang tua adalah wali dari Allah yang bekerja keras demi keluarganya. Suami itu adalah seorang wali dari Allah yang bekerja keras demi keluarganya, demi menghidupi keluarganya, demi menghidupi anak-anaknya, demi menghidupi istrinya. Jadi itu adalah tugas daripada seorang suami. Dia bekerja keras dari pagi, siang hingga malam. Semuanya itu dia lakukan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun badai yang menghalangi, dia terabas terus. Itu adalah karena punya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi di zaman modern seperti ini, banyak juga istri-istri yang membantu suaminya untuk menghidupi keluarganya. Secara pribadi saya bersyukur kepada istri saya yang ikut membantu bekerja. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu di dalam keluarga. Bagaimana di dalam gereja? Tentunya di dalam gereja ada seorang pemimpin yang bekerja keras untuk jemaatnya. Siapa itu? Ya, pemimpin gereja kita, gembala kita. Kalau di gereja kita, GBI Marta Negara ini, ada seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Gembala kita, Bapak Fred Peterson, dan Ibu. Saya bersyukur mempunyai gembala seperti dia. Dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Tidak hanya saya, tentunya bagi kita semua. Apalagi di musim pandemi seperti ini, dia berusaha bagaimana caranya agar jemaat-jemaat itu setiap hari disirami akan kebenaran firman Tuhan. Dengan berbagai macam cara dia lakukan. Dia lakukan dengan cara menyampaikan melalui WA. Bahkan akhir-akhir ini dia melakukan doa bersama, berinisiasi doa bersama melalui Zoom. Semuanya ini adalah bagaimana dia memperhatikan kita sebagai jemaatnya, supaya jemaatnya itu benar-benar hidup terus melekat kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu menaruh satu keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah hidup dalam damai. Dalam ayat 13b dikatakan bahwa yang berbunyi demikian, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Damai tidak bergantung pada harta, materi, maupun karir kita. Tapi damai itu bersumber dari dalam dan diekspresikan keluar. Jadi damai itu tidak bergantung dari seberapa banyak harta kita, seberapa banyak uang kita, seberapa tinggi jabatan kita. Tidak bergantung itu semua. Tetapi damai itu ada di dalam hati yang harus kita ekspresikan keluar. Yesus sudah tinggal di dalam hati kita. Kalau Yesus sudah ada dalam hati kita, tentunya ada damai di dalam hidupmu, hidupku,
dan hidup kita semua. Hidup yang sederhana tetapi mempunyai damai sejahtera di dalam hati kita. Itu jauh lebih baik daripada hidup berkelimpahan materi namun tidak ada damai. Jika seseorang memiliki damai di hatinya, kerja jadi senang, jadi tenang, makan apapun terasa enak. Bahkan tidur pun akan nyenyak. Bagaimana jadinya kalau tidak ada damai di dalam hidupmu dan hidupku? Hidup ini akan gelisah. Hidup ini akan tidak tenang. Hidup ini tidak enak. Sekalipun kita bisa menikmati dengan berbagai macam makanan, tapi kalau tidak ada damai dalam hati, tidak enak Bapak Ibu sekalian. Jangan kita bermusuhan juga satu sama lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana kehidupan dunia ini, seorang adik saling bermusuhan dengan kakak di dalam gereja, sesama jemaat saling bermusuhan, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Apakah itu yang Tuhan ajarkan kepada kita? Oh tidak. Tadi sudah dikatakan bahwa janganlah kita bermusuhan satu sama lain. Yang ketiga adalah hidup sehati sepikir dan saling menolong satu sama lain. Ayat 14 berbunyi demikian. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kita diciptakan Tuhan berbeda satu dengan yang lain, tapi kita ada bersama-sama dengan mereka. Kita adalah makhluk sosial. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus memperhatikan mereka. Kita harus saling menolong kepada mereka. Apalagi kita sebagai jemaat Tuhan, sesama seiman, tentu kita juga harus saling menolong. Mungkin kita punya lebih, mari kita bagikan kepada mereka. Ataupun sebaliknya, intinya adalah kita saling memperhatikan satu sama lain. Indah rasanya dunia ini kalau kita saling memperhatikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Itu yang keempat. Ayat 15 dikatakan bahwa perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Tuhan sanggup membalas setiap kejahatan yang orang lain lakukan terhadap kita. Tugas kita adalah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Wow, luar biasa sekali. Setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, setelah kita menerima Kristus hidup di dalam kehidupan kita, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat bagi kita, Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita mengasihi kepada semua orang tanpa kecuali. Bahkan kepada musuh kita, kepada orang yang menganiaya kita, terhadap orang yang membenci kita, kita harus mengasihi dia.
Karena itu adalah ajaran daripada Kristus Yesus. Kalau di luar sana, kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka mengatakan bahwa haram, halal darahnya. Kita tidak seperti itu. Ajaran kita itu adalah ajaran kasih. Ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran kasih. Sehingga apa yang kita lakukan, ajaran kasih itulah yang keluar dari kita. Kita tidak sama dengan mereka. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana contoh tokoh Daud. Kita belajar dari Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Satu kali ia punya kesempatan untuk membalas Saul, tapi ia tidak menggunakannya. Daud beberapa kali ada kesempatan untuk membalas kejahatan Saul, tapi Daud tidak lakukan. Karena Daud di dalam dirinya sudah ada Tuhan. Karena dalam dirinya sudah ada Yesus Kristus. Karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Apakah Daud tidak sanggup untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Oh, pasti dia bisa lakukan itu, tapi dia tidak melakukan. Yang kedua adalah Yusuf. Yusuf, dia dianiaya, bahkan dia dibuang, bahkan dia dilempar ke sumur tua oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya. Tapi apakah Yusuf menaruh rasa dendam terhadap saudaranya? Apakah Yusuf menaruh rasa benci terhadap saudaranya? Oh tidak. Bahkan waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, dia menciumi satu persatu. Itu adalah bukti bahwa Yusuf itu mengasihi dia. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kita belajar dari dua tokoh ini untuk tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa benci, untuk kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Bahkan dengan keluarga kita sendiri pun harus kita saling mengasihi. Mungkin itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah bagaimana agar keluarga kita bahagia dan harmonis. Yang pertama adalah menghormati mereka yang bekerja keras dalam keluarga dan di dalam gereja. Pemimpin kita hormati, yang sudah bersusah payah. Kemudian adalah milikilah hidup dalam damai dan tidak bermusuhan satu sama lain. Yang ketiga adalah hidup sepikir, saling menolong satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Yang keempat adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan itu dengan kasih, karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.